Selamat malam. Ketemu lagi di Bamset Channel. Kali ini kita coba bahas soal bentuk pemerintahan. Jadi bentuk pemerintahan yang ada di dunia ini yang mewarnai ya eh, antara lain ya maju mundurnya suatu negara, selain faktor-faktor lain. Kita lihat saja dari sejarah ya. Jadi dulu ya di tahun Masehi maupun sebelum Masehi itu suatu negara atau pemerintah itu bentuknya adalah kerajaan atau monarki. Kita sebut waktu itu adalah monarki absolut ya, karena raja berkuasa penuh ya terhadap rakyatnya. Jadi raja seperti Tuhan ya. Sehingga pada bentuk pemerintahan kerajaan absolut atau monarki absolut itu rakyat seperti budak belian ya, dan itu berlangsung sudah lama sekali ya, itu di dunia ya. Kemudian kalau kita masuk ke negara kita juga sama ya. Negara kita itu kalau kita belajar sejarah nasional kan, mulai dari kerajaan-kerajaan Buddha ya dan Hindu. Waktu itu Buddha Shiva ya. Terakhir adalah kerajaan Majapahit. Kemudian Singosari dulu, kemudian Majapahit, kemudian Sanda Apal, akhirnya ke Mataram ya. Terakhir Mataram ya. Mataram terbagi dua, Kesultanan Jogja dan Kesultanan bukan kesultanan ya, kerajaan di Jogja dan kerajaan di Solo ya. Ini semuanya dulu adalah monarki absolut karena partisipasi rakyat itu minim sekali atau boleh dikatakan tidak ada sama sekali untuk mengontrol pemerintah ya. Maka dibentuk yang namanya monarki parlementer ya. Jadi monarki parlementer artinya bahwa raja tidak mempunyai kekuasaan yang absolut ya di dalam pemerintahan. Mungkin raja hanya sebagai simbol moral ya. Dan pemerintahan itu dipimpin oleh yang namanya Perdana Menteri. Itu sekarang terjadi di Inggris, Belanda ya, dan negara-negara Eropa pada umumnya ya. Itu adalah yang disebut dengan monarki parlementer. Kemudian dari monarki parlementer yang bentuk kerajaan, untuk memperluas partisipasi masyarakat di dalam mengontrol pemerintah, maka bentuk negara dirubah menjadi republik. Nah, ini republik ini mungkin hanya ya republik itu di Amerika dan di negara kita ya. Jadi di republik ini fungsi sosial kontrolnya lebih luas, lebih menggigit ya daripada di monarki absolut, apalagi absolut dan monarki parlementer ya. Jadi di republik ini civil society-nya berjalan secara maksimal ya. Jadi partisipasi rakyat untuk mengontrol negara itu diberi ruang ya. Makanya kalau di Amerika ada Kongres ya, kalau di kita ada DPR ya, ada MPR ya, yang dulu DPR MPR itu mewakili rakyat,
Tapi dalam prakteknya waktu zaman Orde Baru ya, prakteknya itu DPR itu disetir sama presiden ya, sehingga fungsi kontrolnya menjadi tidak ada waktu itu ya. Kemudian sistem perwakilan di Republik kita ini dirubah undang-undangnya, diamandemen ya, menjadi bahwa pemimpin negara, pemimpin daerah dipilih langsung oleh rakyat ya. Sehingga fungsi kontrol masyarakat langsung kepada pemerintah itu ada ruangnya. Nah, ini ya, jadi itu yang disebut dengan sistem presidentil. Jadi republik dengan sistem presidentil. Kalau sebelumnya republik dengan sistem parlementer, artinya aspirasi rakyat kepada negara atau pada pemerintah tidak bisa langsung ya, tapi melalui DPR dan MPR ya. Ya bisa langsung secara informal, tetapi secara formalnya adalah melalui DPR dan MPR ya. Yang jadi masalah dari 3 bentuk pemerintahan ini, itu mana yang paling berdampak positif kepada rakyatnya ya. Ya ini yang jadi akhirnya kita menjadi agak nggak bisa disimpulkan secara penuh ya. Karena di negara-negara monarki ya, terutama monarki parlementer seperti di Belanda, di Inggris, ternyata rakyatnya juga lebih sejahtera ya kan. Dan di negara republik ya, seperti di Cina itu republikan ya, hanya Cina itu ideologinya komunis, itu juga rakyatnya lebih makmur ya. Bagaimana dengan di Indonesia? Bagi teori mestinya makmur juga ya, karena pemerintah dikontrol langsung oleh rakyat, bisa dikontrol langsung oleh rakyat ya. Sehingga jika pemerintah mau belok-belok ke kanan ke kiri itu bisa diluruskan, itu secara sederhana. Tetapi bagaimana, apakah kita itu bisa mensejahterakan rakyat ya, tergantung kita semua. Mudah-mudahan dengan program Indonesia Maju ya, kita bisa menjadi negara republik yang bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia ya, secara adil ya. Jadi makmur ya, makmur itu artinya pendapatan nasionalnya tinggi tapi adil, itu artinya pada distribusinya merata. Itu saja pembahasan soal bentuk negara ya, dari kerajaan mutlak atau monarki absolut di mana raja adalah sama dengan Tuhan. Kemudian monarki parlementer di mana ruang partisipasi rakyat diberi ada salurannya, itu makanya pemerintah dipilih Perdana Menteri. Kemudian bentuk republik ya, di mana partisipasi rakyat lebih luas lagi, lebih terbuka lagi, yaitu bisa melalui DPR, bisa langsung ya. Karena itu pada waktu memilih presiden kan kita milih langsung, milih gubernur langsung, milih bupati juga langsung. Ya sekian dulu pembahasan soal bentuk-bentuk pemerintahan atau bentuk negara. Sampai ketemu lagi di Bambus Channel di episode berikutnya dengan pokok bahasan yang berbeda. Sampai ketemu lagi.